ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ikhwani fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Saya masih ada utang waktu itu menyampaikan hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad di hadis nomor 24. Saya tadi malam coba lihat catatan. Dulu saya menyampaikan beberapa waktu tentang hadis Al-Adab Al-Mufrad yang belum selesai. Baik, ana bacakan. Hadis ini dari kitab yang tadi saya sampaikan, Al-Adab Al-Mufrad, karya Imam Bukhari, pada tepatnya di hadis nomor 24. Ini berkisah tentang seorang sahabat, Sa'di bin Abi Waqqas. Kita seringkali menyebutnya sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas. Beliau ini sahabat yang cukup panjang usianya, karena dari zaman Nabi ini beliau kemudian bahkan melalui 4 masa kepemimpinan, bahkan sampai pada sahabat Muawiyah. Jadi beliau itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian pada masa sahabat Umar radhiyallahu an, pada sahabat Utsman ibni Affan dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma, juga sampai pada masa Muawiyah. Beliau itu wafatnya tahun ke-55 Hijriah. Beliau bertutur begini, nazalat fiyah arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Nazalat telah turun, fiyah itu berkenaan denganku, arba'u ayatin min kitabillah, 4 ayat dalam Quran dari kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada 4 ayat Quran turun yang itu berkaitan denganku. Jadi menjadi sebuah kronologisnya begitu, atau asbabun nuzulnya, disebabkan beliau ada 4 ayat turun. Yang pertama adalah, mungkin kalau saya bacakan baru ingat, waktu itu saya tidak selesai membacakannya. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan. Fa'anzalallahu ta'ala azza wa jalla, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Yang kedua, wathaniyatu anni kuntu
akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha fanazalat suratul anfal yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi rasul. Wassalitsatu, adapun yang ketiga, anni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisfi faqalu la faqultu al-thuluth fasakata fakana al-thuluthu ba'dahu jaizan. Warabi'atu, yang keempat, inni syaribtul khamrah ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzala tahrimal khamri, yani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu. Saya terjemahkan dulu, nanti coba kita pahami. Waktu itu sudah beberapa saya sampaikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, nazalat fiyah, telah turun gara-gara aku atau berkaitan denganku, arba'u ayatin, 4 ayat min kitabillah, dari Al-Quran. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan. Ibu adalah ibuku bersumpah alla ta'kula, untuk tidak makan, wala tashraba, dan tidak minum, hatta ufariqa Muhammadan, sampai aku meninggalkan agamanya Muhammad. Jadi ibuku bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku meninggalkan agamanya Muhammad. Kemudian fanazala fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian wasaniyatu, adapun yang kedua, anni kuntu akhadtu sayfan, anni sesungguhnya aku, kuntu ya, akhadtu mengambil, aku telah mengambil, sayfan sebuah pedang, a'jabani yang pedang itu membuat aku kagum. Fakultu, lalu saya bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hadha, berikanlah kepadaku pedang ini. Lalu kemudian fanazalat, maka turunlah Quran surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, ketika mereka bertanya tentang harta rampasan perang kepadamu Muhammad, qulil anfalu lillahi wa rasul, katakan harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Wasalitsatu, adapun yang ketiga, anni maridtu, kata beliau, sungguhnya aku satu waktu sakit. Fa'atani Rasulullah SAW, Rasulullah datang menjengukku. Fakultu, lalu saya sampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah menjengukku. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu karena sakitnya sakit parah. Lalu kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an aqsima mali, ya Rasulullah, uridu, saya ingin, an aqsima mali, untuk memberikan hartaku. Jadi kalau aku meninggal, aku berikan hartaku. Ya, afa'usi bin nisfi, apakah saya boleh ya Rasulullah berwasiat
Nanti kalau saya mati, harta saya ini bin nisfi, separuh untuk saya wasiatkan. Lalu kemudian faqala, Nabi bilang, la, tak boleh. Fakultu, maka saya katakan lagi, saya nawar, as-sulus, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Fasakata, Rasulullah diam, fakana as-sulusu ba'dahu jaizan, maka sepertiga itu setelahnya kemudian diperbolehkan. Artinya bahwa orang berwasiat itu baru boleh kalau tidak lebih dari sepertiga. Maka itu menjadi hukum, berwasiat itu hanya boleh maksimal sepertiga. Nanti penjelasannya. Warabi'atu, adapun yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Ini sesungguhnya aku syaribtul khamrah, pernah minum khamr sebelum datangnya larangan minum khamr. Ma'a qaumin minal ansar, saya minum bareng-bareng sama kaum dari Ansar. Jadi minumnya berjemaah lah, itu kira-kira sama orang Ansar. Tiba-tiba fadaraba rajulun minhum, maka kemudian salah satu dari mereka, laki-laki, seorang yang minum itu, fadaraba rajulun, maka memukullah ya seseorang, minhum dari mereka, anfi, hidungku, bilahyai jamalin, dengan tulang unta. Jadi yang minum bareng ya berantem bareng lah, kira-kira begitu Pak ya. Maka karena kejadian itu, fa'ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ceritakan, fa anzalallahu taala, maka kemudian karena itu Allah menurunkan ayat tahrimal khamri, pengharaman khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu. Jadi sungguhnya khamr, judi, sesembahan buat berhala, mengundi dengan anak panah, itu adalah pekerjaannya setan, maka jauhi. Baik, mari kita satu-satu perhatikan. Jadi ada 4 ayat yang turunnya itu karena kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, penyebabnya adalah aku. Yang pertama begini, tadi dikatakan ibuku, kanat ummi halafat, ibuku bersumpah, alla ta'kula wa la tashrabah, tidak akan makan, tidak akan minum, hatta ufariqa Muhammadan, sampai aku meninggalkan agamanya Muhammad. Maka turun surah Luqman ayat 15. Jadi begini, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini Pak, sayang betul sama ibunya, cinta betul, pokoknya tidak ingin melihat ibunya itu susah, ibunya sedih. Apapun dia lakukan untuk menyenangkan ibunya, dan dia sama sekali tidak ingin melihat ibunya itu sulit gitu. Nah kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dapat hidayah, memeluk Islam. Tentulah ya, kalau dalam satu keluarga yang tidak Islam lalu kemudian masuk Islam, maka marahkan satu keluarga kan, jengkel gitu, karena tidak mau. Nah ibunya itu tahu betul tentang kelemahannya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Sa'ad ini sayang betul kepadanya, cinta betul, dan apapun akan dilakukan. Maka dia buat strategi agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini ninggalin Islam, ninggalin agamanya Muhammad. Maka dia umumkan dia tidak akan makan, tidak akan minum, itu sampai anakku Sa'ad bin Abi Waqqas itu ninggalin Islam. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, pasti terjadi apa itu namanya, kegundahannya dalam hatinya. Kegundahannya itu bukan soal mau meninggalkan agama, tidak. Dia tidak mungkin tinggalkan Islam dengan keyakinan yang kuat, tapi juga dia tidak tega melihat ibunya susah, melihat ibunya nangis, melihat ibunya sakit, tidak makan, tidak minum, karena secara naluriah dia memang sayang betul sama ibunya, sehingga terjadi kegundahan luar biasa itu. Tapi sekali lagi bukan kegundahan karena kelemahan iman, tidak, karena berpikir tentang ibunya tadi. Nah dalam kegundahan yang luar biasa, kegelisahan, problema itu, beliau datang kepada Rasulullah. Nah ini sebelum saya isi konten hadisnya, biasakan kalau kita ada masalah, ada persoalan, ya kita ngadu sama Allah.
tapi minta solusi itu kepada para ulama yang mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, mengerti syariat. Kenapa? Jalan agama Quran was sunnah itu pemberi solusi dari segala problematika. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah nggak usah ngadu di media sosial, datang ke ulama, tanya, minta jalan keluarnya kepada Allah, kepada ulama minta gimana begini, saya menghadapi hal ini, bagaimana jalan? Gitu nanti ditunjukkan dari Quran, dari sunnah. Jangan mencari jalan dosa dengan dosa. Ya. Jadi datanglah ke ulama. Nah karena itu Bapak Ibu, lalu kemudian Allah menurunkan Quran surat Luqman 31 ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kau taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Hatinya tenang loh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diturunkan hujjah, dalil Quran. Sekalipun rasa sayang kepada ibunya itu tidak mungkin bisa dia pungkiri sebagai manusia yang memang sudah punya naluri begitu. Tapi karena Quran bilang nggak usah ditaati. Kalau orang tuamu ngajak menyekutukan Allah, memaksamu untuk keluar dari Islam, tidak usah taati. Nah ini pelajarannya apa? Yang pertama saya ingin sampaikan, kalau Quran dan hadis sudah menyeru, sekalipun itu tidak sesuai dengan selera, keinginan kita, abaikan tuh selera dan keinginan, taati Quran dan sunnah. Maka respon orang mukmin itu kalau diajak kepada Al-Quran, itu responnya hanya dua kata, saya dengar, saya taat. Tidak ada respon yang lain, gak usah nawar. Quran surat An-Nur 24 ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban orang mukmin jika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul berhukum di antara mereka dengan itu, maka jawabannya saya dengar, saya taat. Sekalipun tidak sesuai dengan selera dan keinginan kita. Saya pernah sampaikan, masih ingat nggak? Orang Yahudi itu tahu Taurat enggak? Tahu. Kenal Nabi Musa enggak? Kenapa mereka tidak mau ikut Taurat, tidak mau ikut Nabi Musa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah tentu itu tidak sesuai dengan selera mereka, maka mereka tidak mau. Itu dijelaskan dalam Quran surat 5 ayat 70. Qad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dan kami walaqad akhadna mithaqa bani Israil, dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, Yahudi. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami utus kepada mereka rasul-rasul, banyak sekali rasul yang datang kepada Bani Israil. Kullama ja'ahum rasulun, setiap datang kepada mereka seorang rasul, gitu. Bima la tahwa anfusuhum, membawa kebenaran yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, dengan selera dan keinginan mereka. Fariqan kadzabu, maka sebagian rasul itu mereka dustakan. Wa fariqan yaqtulun, dan sebagian lagi mereka bunuh. Quran surat Al-Maidah ayat 70. Jadi kita ini mestinya kalau sudah disuruh kepada Quran, gitu ya, sunnah, ya udah nggak usah nawar. Saya dengar, saya
taat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Janganlah kalian mengikuti jalan yang lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-An'am 153 surat ke-6. Ustaz, kalau orang banyak udah melakukan kayak gini gimana Ustaz? Belum tentu kebenaran. Allah ingatkan tuh, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di dunia ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, karena mereka tidak mengikuti kecuali prasangka, bukan hujjah, dan mereka berdusta atas nama agama. Padahal dalam ayat yang lain Allah bilang, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sungguh prasangka itu sama sekali tidak berfaedah pada kebenaran. Jadi jelas dalil. Kembali, begitu Sa'ad bin Abi Waqqas sampai tadi surat Luqman 31:15 kepadanya yang dibacakan oleh Rasul itu, maka dia mantap. Ya sudah, orang tua ndak usah ditaati kalau ngajak menyekutukan Allah. Itu sekalipun nggak mau makan, nggak mau minum. Itulah Pak ya. Asalnya kepada orang tua wajib taat nggak sih? Kepada orang tua itu kan asalnya wajib, sama dengan seorang istri kepada suami. Tapi jika orang tua atau suami misalnya mengajak untuk bermaksiat gitu ya, maka tidak boleh. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Janganlah engkau taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sekalipun asalnya itu wajib ditaati, tapi kalau ngajaknya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak usah ditaati. Salah satunya syirik. Atau apa kalau suami misalnya ngajak istrinya, mohon maaf ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat gitu. Seperti misalnya Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi menuliskan satu hadis dalam kitabnya itu, yang kalau saya terjemahkan 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Pada bab pertama beliau itu mengatakan gini, man ata haidan au min duburiha au kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Apa? Siapa seorang suami mendatangi istrinya dari belakang atau mengajak istrinya dalam keadaan haid, atau mengajak untuk mendatangi tukang tenung, dukun, dan membenarkan apa yang diomongkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ingkar terhadap Al-Quran. Karena nggak boleh mendatangi dari belakang, nggak boleh mendatangi dalam keadaan haid, itu nggak usah ditaati. Atau ngajak ke apa? Dukun ya. Dukun ya. Sekarang ini lagi ramai ya Pak ya. Ada dukun trik, ada dukun beneran gitu. Yang salah itu dukun trik, itu nggak boleh. Kalau dukun beneran boleh. Dari mana ceritanya? Mau beneran, mau trik nggak boleh Pak dukun itu Pak. Wong tadi dibilang datang membenarkan apa yang diomongin, kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita ingkar terhadap Quran. 40 malam sholatnya ndak diterima. Kalau kemana Pak? Kedua. Habis sekarang orang bilang, tapi ke saya nggak ke dukun Pak Ustaz. Terus kemana? Ke orang pinter. Kalau nggak apa? Para normal. Ada lebih kalian lagi, ahli metafisika. Jadi sekarang itu Pak, perbuatan maksiat itu, Pak, dibungkus jadi rapi gitu Pak. Jadi perbuatan dosa itu saiki dibungkus rapi gitu. Jadi packagingnya itu keren gitu loh. Jadi tutuk dukun, bukan dukun. Bahkan performannya itu lebih ustadz ketimbang ustadz ya Pak. Wong jenggotnya lebih panjang dari saya ya Pak.
Iya. Ngomong kayak udeng-udeng ya, surbanan ya, jubahan ya. Jadi performnya itu bahkan lebih ustadz ketimbang ustadz. Tapi saya baca Quran, memang di Quran itu sudah dibilang ini MOU antara iblis dengan Allah gitu, bahasa sederhananya. Jadi saiki sekarang itu my original language ini. Jadi apa namanya, perbuatan maksiat itu, dosa itu sekarang tuh dibungkus serapi mungkin sehingga tidak nampak maksiat. Qala surat Al-Hijr 39, surat 15. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, oleh karena engkau telah mengatakan aku sesat, maka akan aku jadikan setiap perbuatan dosa buat pandangan manusia itu terasa indah. Namanya tazyin kalau dalam kajian tazkiyatun nafs. Namanya apa? Tazyin. Jadi perbuatan maksiat itu dibungkus jadi rapi, jadi bagus, jadi indah. Sehingga seolah-olah tak nampak maksiat. Makanya tadi kan yang gak diterima sholatnya 40 itu 40 malam kalau datangnya ke dukun ya. Ini kan bukan dukun. Kenapa disebut paranormal, Pak? Karena yang datang orang tidak normal. Kalau normal nggak mungkin datang ke dukun, dah. Datangnya kemana, Pak? Wong punya Allah kok yang membuka segala-galanya, yang memberikan pertolongan. Manusia tidak punya kuasa apapun. Terus disebut apa lagi tadi? Orang pintar. Kenapa? Karena yang datang orang tolol, Pak. Karena kalau pintar dia nggak mungkin datang ke dukun. Inilah persoalan kita. Taib ya. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, saya teruskan. Ustaz, tadi kan kalau orang tua kita ngajak menyekutukan Allah atau berbuat maksiat, ndak usah ditaati. Sekarang kalau begini, gimana kalau orang tua itu dolim, nggak ngajak maksiat, nggak ngajak menyekutukan Allah, tapi orang tua tuh dolim, apa masih harus ditaati, Ustaz? Yang saya maksud dolim dalam urusan dunia. Misalnya ayah saya, ibu saya misalnya cerita gitu ya, nggak adil, Ustaz. Adik saya dikasih, adik saya dikasih, kakak saya dikasih, tapi saya kok nggak dikasih, Ustaz. Suka ngumpet-ngumpet ngasih sama adik sama kakak, tapi saya nggak dikasih. Ini orang tua saya dolim dalam persoalan dunia ini, nggak adil. Suka marah-marah. Ada nggak kisah begitu, Pak? Ada ya. Gimana, Ustaz, kalau orang tua gini? Masih wajib ditaati enggak? Apakah masih berfungsi sebagai pintu surga? Apakah masih melekat ridho Allah pada ridhonya? Ini kan kasus seperti ini banyak, Pak. Ternyata dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu Rasul menjelaskan, hadisnya dari Ibnu Abbas. Bunyinya gini, Pak. Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babaini ya'ni al-jannah wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda'an kila wa in dhalama qal wa in dhalama. Rawahu Bukhari. Ma min muslim, tidaklah seorang anak yang dia beragama Islam, lahu walidani, bagi anak itu dua orang tua, dia punya orang tua dua, muslimani, yang kedua-duanya muslim, ibunya muslim, ayahnya muslim. Kemudian yusbihu ilaihima, yusbih itu asal kata dasarnya memberi makan setiap pagi, artinya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Muhtasiban, yang hanya berharap pahala dari Allah. Apa yang Allah berikan sebagai hadiah? Illa, kecuali fatahah, ya, dibuka lahu bagi anak itu babaini, dua pintu, yakni al-jannah, yaitu dua pintu surga. Jadi kalau seorang anak muslim punya dua orang tua muslim, dia berbuat baik kepada keduanya, maka dibukakan dua pintu surga untuknya oleh Allah. Wa in kana wahidun fawahid, kalau ternyata dia cuma punya satu orang tua,
Karena salah satunya sudah tiada. Fawahid, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Maka mumpung kita masih ada dua ya Pak, atau yang masih ada satu, maka jangan abaikan tuh ya. Jangan abaikan. Pernah cerita anak, masih ingat nggak? Iyas bin Muawiyah, pernah dengar? Hafal Quran Pak beliau ini, ribuan hadis, ahli ibadah, mengerti syariat. Saat ibunya meninggal, dia nangisnya luar biasa Pak. Nangis luar biasa, sehingga membuat kaget teman-temannya. Ini Iyas seperti orang tidak mengerti syariat, seperti tidak ridho ketika ibunya diambil oleh Allah, sehingga membuat bertanya-tanya para sahabatnya. Nah, satu di antara sahabatnya itu mendiriki tanyanya begini, wahai Iyas, kenapa sih ibumu meninggal kok kamu seperti tidak ridho, nangismu seperti ini? Padahal tugas kita itu apa? Ar-ridha biqada'illahi wa taqdiri, ridho dengan ketentuan Allah dan takdir-takdirnya. Syekh Abdul Atim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan salah satu sabar itu terhadap takdir-takdir Allah. Takdir Allah itu kadang-kadang memang tidak mengenakkan buat kita, tapi percayalah bahwa itu yang terbaik. Nangis luar biasa. Ketika ditanya, kenapa kamu begini? Kamu kan ngerti Quran, kamu ngerti syariat, kenapa ketika ibumu wafat kok kamu nangis sampai seperti ini? Kok tidak ridho? Apa jawabannya Bu? Jawaban Iyas bin Muawiyah itu mengatakan begini, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Ketika ditanya, saudaraku, kana li babani, dulu aku punya dua pintu, maftuhani ilal jannah, yang selalu terbuka untuk mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Ku berbuat baik pada ibu bapakku, pintu surga terbuka mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Wa ughliqa ahaduhuma, tapi hari ini satu pintu itu sudah tidak ada, karena ibuku sudah tiada. Karena itulah aku menangis. Maka ada ancaman seseorang yang masih punya orang tua, tapi dia tidak menjadikan orang tua itu sebagai jalan menuju surganya Allah. Rasul mengatakan, hina itu anak, celaka itu anak, hina itu anak. Nanti buka di kitab yang sama, kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 646, sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya tentu Imam Bukhari karena penulis kitabnya Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqi al-mimbar. Satu waktu Nabi naik ke atas mimbar. Ini mimbar ya? Oh, bukan ya, ini podium. Mimbar itu kayak trap Pak, kayak tangga, tahu ya Pak ya? Kalau Bapak pergi ke Madinah, di Raudhah itu ada mimbar, bentuknya kayak trap, kayak tangga gitu ya. Kalau ini podium Pak ya. Jadi khutbah itu di zaman Nabi kalau betul-betul mau ikuti sunnah Pak, jadi khotib tuh kelihatan semua Pak, sampai bawah gitu ya. Karena bukan podium tapi mimbar, bentuknya trap. Nabi berdiri di atas trap ketiga. Nah, setiap Nabi naik ke atas trap itu, satu, kedua, ketiga, kata sahabat, Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, qala li Jibril, tadi itu Jibril datang dan berkata kepadaku, dan semua yang dikatakan Jibril saya aminkan. Yang pertama tahu, raghima anfu abdin aw ba'uda adraka walidai aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Celaka, hina seorang hamba yang dia punya 2 orang tua atau salah satunya masih ada, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Celaka itu orang hina, hina itu. Baik ya, saya teruskan hadis tadi yang pertama tadi. Seorang anak punya 2 orang tua, dua-duanya muslim, dia berbuat baik kepada keduanya, maka 2 pintu surga dibuka. Wa in kana wahid, kalau ternyata dia cuma punya 1, fawahid, lalu dia berbuat baik, maka 1 pintu surga dibuka untuknya. Wa in aghdaba ahaduhuma, jika salah satu dari orang tua itu marah, murka, tidak ridho,
lam yardallahu an, maka Allah pun tidak akan ridha. Hatta yarda'an, sampai orang tuanya ridha. Sahabat saking takutnya tanya, kila wa in dolama, ya Rasulullah, sekalipun orang tua kami dolim, nggak adil ya Rasulullah sama saya dan kakak saya dan adik saya. Wa in dolama, sekalipun orang tua kami dolim. Qala, Nabi bilang, wa in dolama, sekalipun kedua orang tuamu dolim, dia adalah pintu surganya Allah dan dia adalah ridhonya Allah. Sekalipun orang tua kita dolim. Yang tidak boleh ditaati itu kalau mengajak maksiat, melakukan syirik, murtad dan yang lain. Tapi kalau soal dolim dalam urusan dunia, nggak ada persoalan. Tetap pintu surganya Allah, tetap kita harus taat dan tetap keridhaan Allah ada padanya. Kenapa, Pak? Soal dolimnya orang tua itu urusan beliau dengan Allah, nggak ada urusan dengan kita. Urusan kita hanya berbuat baik sama orang tua. Karena yang nyuruh kita berbuat baik itu bukan orang tua kita, tapi Allah. Saya ulangi ya, saya ulangi. Soal orang tua kita zalim, itu urusan beliau dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik kepada orang tua. Selesai di situ. Nggak usah berpikir yang lain. Karena yang nyuruh kita berbuat baik ini siapa? Allah atau orang tua? Allah. Pernah ada kisah ya di Saudi ya. Ada seorang anak. Orang tuanya ini Pak, stres kayak gila gitu. Salah satu waktu dibawa sama anaknya kontrol ke dokter. Itu di dokter itu Pak, si orang tua itu buka jilbabnya, ntar dibenerin sama anaknya lagi, dibetulin sama anak. Terus kemudian anak ini kadang diludahi, ya diusah dibersihkan sama anak tuh. Lalu di dokter tuh dia lihat ada TV gitu, ada orang sedang tawaf. Dia bilang, kamu bohong, katanya kamu bawa ibu ke sana. Terus dipukul anaknya. Dokternya tanya, siapa ini? Ya ibuku. Sejak kapan? Sudah lama. Kau tetap berbuat baik sama ibumu? Ya iya. Bukankah ibumu tidak tahu kalau engkau anaknya? Apa jawaban ini? Iya dok, ibuku memang tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Karena yang nyuruh saya berbuat baik kepada ibuku bukan ibuku tapi Allah. Siapa? Allah. Kewajiban saya berbuat baik seperti apapun ibuku, walaupun ibuku tidak tahu. Kan ini perintahnya Allah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Jelas ya? Jelas enggak nih? Jelas. Jadi begitu kepada orang tua. Taib, ikhwani wa ikhwati fillah. Jadi sekalipun orang tua kita zalim, kita tetap harus berbuat baik. Ya, kita tetap harus berbuat baik sekalipun orang tua kita zalim. Enggak ada alasan. Tidak ada alasan. Karena yang nyuruh kita berbuat baik bukan orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Saya bilang kalau orang ngerti ini, nggak ada orang nyanyiakan orang tuanya, apalagi di masa sepuhnya. Kan ini kesempatan untuk dapat surganya Allah. Saya ulangi, tidak ada perbuatan baik yang lebih mendekatkan seorang anak kepada Allah, seorang kepada Allah, melebihi bakti kepada seorang ibu. Apakah iya? Nanti antum kalau punya kitab itu Al-Adab Al-Mufrad, saya sarankan beli. Itu kitab bagus sekali karya Imam Bukhari. Kalau tidak salah nomor 5. Ada kisah begini, dituturkan oleh sahabat Atha bin Yasar. Nah, Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas. Bunyinya begini. Satu waktu
Datang seseorang kepada Ibnu Abbas. Seorang laki-laki, anak muda datang kepada Ibnu Abbas. Dia bercerita begini. Inni khatabtu imra'atan. Inni khatabtu imra'atan. Fa'abat an tankihani. Wa khatabaha ghairi. Fa'ahabbat an tankihaku. Faghirtu 'alayha. فقتلتها قال لابن عباس فهل لي من توبة قال ابن عباس أمك حية قال لا قال ابن عباس توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت وقال عطاء بن يسار فدحدت وسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه قال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Jadi kata sahabat Atha dituturkan begini. Satu waktu ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Atahu rajulun, telah datang kepadanya seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Dia cerita, khatabtu imra'atan. Apa khatabtu itu? Saya pernah mengkhitbah. Khitbah itu bahasa Indonesia, melamar. Imra'atan, seorang wanita. Laki-laki ini cerita kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Wanita itu menolak lamaranku, menolak menikah denganku. Lamaranku ditolak sama wanita itu. Wa khatabaha ghairi. Lalu kemudian dia dilamar oleh laki-laki selain aku, oleh laki-laki lain gitu. Wa khatabaha ghairi. Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain. Fa ahabbat an tankihahu. Dan dia menerima lamarannya dan dia mau menikah dengannya. Kecewa nggak kira-kira Pak kalau gitu Pak? Pak, kecewa nggak Pak? Ya kalau kita siap ngelamar ya siap ditolak mestinya ya. Ada orang PD-nya 2000, jadi ngelamar nggak siap ditolak. Ini kejadiannya nih. Ya, karena nggak diterima, apa dia bilang? Dia nikah dengan orang lain, dia dilamar orang lain, lamar dia terima. Faghirtu 'alaiha. Maka saya marah kepada perempuan itu, cemburu, marah luar biasa. Makanya kenapa marah itu mesti dikontrol. Kalau nggak dikontrol, nanti reaksinya masalah. Makanya ketika saya datang seorang laki-laki kepada Nabi minta nasihat, Nabi cuma bilang apa? La taghdab, jangan marah. Dia minta nasihat lagi, ya jangan marah. Minta nasihat lagi, jangan marah. Karena marah itu awal hancur segala-galanya. Saya bilang orang sepintar apapun kalau marah nampak bodoh loh. Ustadz aja, ustadz ngerti syariat, kalau marah nampak jahil. Iya, seperti orang jahil lagi. Betul tak? Coba deh antum lihat. Ini mohon maaf ya, ini cerita aja nih. Antum pernah lihat dulu apa ada acara di TV itu namanya debat itu apa namanya? ILC, Indonesia. Kayak gitulah. Itu yang debat itu orang-orang pinter-pinter nggak sih Pak? Dokter-dokter ya Pak? Ya, kalau yang kayak saya ini nggak mungkin diundang lah. Itu berdebat tuh, marah-marah kan? Itu walaupun dokter nampak bodoh Pak. Kenapa? Orang kalau sudah marah itu semua potensi kemanusiaannya hilang. Maka kenapa Islam tuh larang betul marah? Kita ngaku bertakwa enggak nih? Ngaku bertakwa atau tidak? Ngaku bertakwa. Orang bertakwa itu indikator keduanya apa? Tidak mudah marah. Quran tuh surat 3 134. Iya kan? 133-nya dibilang ini lo orang bertakwa, lalu di 134-nya dijelasin tuh indikatornya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu satu dermawan, yang kedua pandai nahan marah, yang ketiga pemaaf gitulah. Itu orang bertakwa itu. Itu bertakwa tapi marah-marah melulu gitu. Terutama sama siapa Pak? Sama istri gitu.
Jadi dengar saya, terutama sama istri. Ini kita bingung nih, sama orang lain baik betul, sama istri. Kenapa Pak begitu Pak? Karena kita tahu istri kita nggak mungkin membocorkan rahasia kita kan. Kalau orang pasti cerita tentang pemarah kita. Padahal Islam tuh ngajarin apa? Nanti kalau punya kitab Riyadhus Shalihin di bab husnul khuluq ada hadis begini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik orang mukmin akan keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak itu adalah kepada istri kalian. Itu syariat tuh. Ini sama istri galaknya minta ampun, marah-marah melulu. Udah gitu minta mau poligami loh, yang maur banget itu. Itu Bahlul bin Majnun itu. Nah, ini hati-hati. Taib. Saya teruskan tadi sampai mana tadi Pak? Jangan marah gitu ya. Ghirtu. Lalu faghirtu alaiha. Kata laki-laki itu, aku marah betul sama perempuan itu. Apa yang dilakukan? Makanya orang marah kehilangan rasional. Apa dia bilang? Faqataltuha. Lalu saya bunuh tuh perempuan. Bayangkan, itu perempuan dibunuh. Faqataltuha, lalu saya bunuh tuh perempuan. Rupanya dia sadar, dia datang kepada Ibnu Abbas tuh, dia cerita, dia tanya, fahalli min taubah. Wahai Ibnu Abbas, maka apakah untukku masih ada taubat? Aku udah bunuh tuh perempuan, aku masih bisa taubat enggak? Apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas? Dia nggak bisa jawab iya atau tidak. Dia balik tanya, ummuka hayyatun? Wahai anak muda, ibumu masih hidup nggak? Qala, laki-laki itu bilang, la, ibuku sudah tiada. Lalu Ibnu Abbas berpesan kepada laki-laki, kalau gitu tubi ilallah azza wajal, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wajal dengan sebenar-benarnya taubat. Wa taqarrab ilaihi mastata'tah, dan mendekatlah engkau kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu ya. Sahabat Atha bin Yasar yang mendengar dialog ini, dia bilang, fadhahabtu wasa'altu Ibnu Abbas. Saya pergi, saya datang kepada Ibnu Abbas, saya tanya, lima sa'altahu an hayati ummih. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tanya tadi ibunya masih hidup atau tidak? Tuh anak muda tanya bisa taubat apa enggak, karena dia sudah bunuh wanita. Kenapa kau balik tanya ibunya masih hidup atau tidak? Qala, Ibnu Abbas jawab apa? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walidah. Aku tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan seorang kepada Allah melebihi bakti kepada ibu. Jadi saya kadang-kadang nggak ngerti, orang cari kebaikan kemana-mana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Di rumah ada media pendekat diri kita kepada Allah yang lebih dari segala-galanya, bakti kepada ibu. Itu kita lupain. Itu yang saya nggak paham kadang-kadang. Tahukah sahabat, nggak ada perbuatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kita kepada seorang ibu. Jangan pernah ibu kita atau ayah kita dibuat menangis karena lisan kita, dibuat meneteskan air mata karena malu apa yang kita lakukan. Karena demi Allah tangisan ibu kita, ayah kita, karena lisan dan perangai kita adalah dosa besar dan bentuk kedurhakaan. Nabi yang bilang, buka'ul walidaini minal uquq wal kaba'ir. Tangisnya orang tua karena kita adalah bentuk kedurhakaan, minal uquq, bentuk kedurhakaan, wal kaba'ir, dan dosa besar. Sempat kita membuat air mata orang tua kita menetes karena apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat.
itu adalah dosa besar dan bentuk kedurhakaan. Seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Dia minta dibaiat untuk hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Padahal amalan itu adalah amalan baik, sangat baik. Nabi tanya, wa taraka abawai, anak muda ini meninggalkan dua orang tuanya, ya bekian, dalam keadaan menangis karena dia mau pergi. Apa kata Nabi? Irji ilaihima, kembali engkau lagi kepada kedua orang tuamu, fa'adhikhuma kama abakaitahuma, buatlah kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Begitulah Islam ajarkan kita tentang kedudukan orang tua. Saya ingin ingatkan, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah bisa membalas budi baik orang tua kita karena kita sudah belikan rumah, kita berikan kendaraan, setiap bulan kita kasih. Jangan pernah merasa kita sudah bisa membalas budi baik orang tua kita. Wallah tidak. Pernah dengar pesan Rasulullah kepada Abi Darda di kitab yang sama, nomor lupa saya, nomor 18 di kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 18. Ketika Rasulullah berpesan kepada Abi Darda, kata Abi Darda, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Saya pernah dinasihati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Saya pernah dinasihati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Satu dari 9 itu tahu, wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Wa ati walidayk, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum, sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah kepadanya. Seandainya orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah kepada keduanya. Itu pun tidak bisa membalasnya. Itu pun tidak bisa membalasnya. Jangan kita merasa sudah bisa membalas budi baik orang tua kita. Wallah tidak. Ada satu kisah dari Sa'ad bin Abi Burdah. Sa'ad bin Abi Burdah, beliau mendengar dari ayahnya, An-Nabi yuhaddits, ayahku bercerita, annahu syahida ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahri. Qala inni laha ba'iruha al-mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Wa qala li ibni Umar atarani jazaituha? Qala la wala bi safratin wahidah. Jadi kata Sa'ad bin Abi Burdah, ayahnya bercerita, satu kali ayahnya menyaksikan Abdullah anaknya Umar dan seorang pemuda dari Yaman tawaf di Ka'bah sambil gendong ibunya. Ibunya digendong, dan sudah digendong dari Yaman itu, karena ibunya itu lumpuh, tapi ibunya pengen haji. Dibawa sama anak muda ini, Uwais Al-Qarni namanya, digendong, dibawa tawaf. Bayangkan, kita tahu nggak gendong aja capek ya Pak ya, ini gendong, bahkan sudah digendong dari Yaman. Sambil tawaf dia baca apa? Dia nggak dikir, dia cuma baca innilaha ba'iruha al-mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Artinya itu gini, aku ini adalah tunggangan buat ibuku yang selalu siap membawa ibuku kemanapun. Jika ibuku khawatir, aku tak pernah khawatir untuk membawa ibuku kemanapun beliau mau. Setelah tawaf, dia dekati Ibnu Umar, dia tanya, ya Ibnu Umar, wahai anaknya Umar, atarani jazaituha, apakah yang kulakukan ini? Aku gendong ibuku dari Yaman, ku bawa tawaf. Atarani jazaituha, apakah ini semua sudah bisa membalas budi baik ibuku? Qala Ibnu Umar berkata, la, sama sekali tidak. Wala bizafratin wahidah, bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu pun tak bisa kau balas.
Satu tarikan nafasnya saja tidak bisa dibalas. Lalu bagaimana? Kita merasa sudah baik sama orang tua. Jangan pernah kita merasa sudah bisa membalas, apalagi merasa hebat di depan orang tua kita. Wallah, jangan sama sekali. Karena kita sekolahnya di luar negeri sampai doktor, lalu kita merasa lebih pintar dari orang tua kita. Karena kita punya segala-galanya soal harta, lalu kita merasa lebih hebat dari orang tua kita. Wallahi tidak. Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man. Beliau itu Nu'man namanya, Abu Hanifah. Satu waktu, antum tahu, ibunya datang mengunjungi beliau. Untuk apa? Dia bilang, wahai Nu'man anakku, aku pengen tanya kepadamu tentang beberapa hukum. Anaknya tanya, Nu'man atau Abu Hanifah diam, tidak jawab. Lalu dia panggil muridnya Abu Yusuf, ya Abu Yusuf, ya Abu Yusuf, ta'al. Hai Abu Yusuf, sini. Ibuku tanya beberapa hukum, tolong kau jawab ya. Abu Yusuf berkata, bukan kau ini imam, kau guru kami, kaulah yang paling pantas menjawabnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku tak ingin nampak pintar di depan ibuku. Aku tidak ingin menggurui ibuku. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bayangkan seorang ulama besar ditanya oleh ibunya, tak ingin menjawab karena khawatir dia merasa hebat di depan ibu. Karena disuruh merendahkan diri oleh Allah. Kita anda, kalau bisa kita pertontonkan kehebatan kita di depan orang tua kita, kita pertontonkan. Imam Abu Hanifah, Nu'man, lah. Beliau suruh muridnya untuk jawab. Bayangkan, begitulah anak itu di hadapan orang tua, sehebat apapun kita. Kadang-kadang kita lupa hal ini. Baik, Bapak Ibu, satu ya. Yang 2, 3, 4 kapan Ustaz? Nah, nantilah kapan-kapan. Waktunya sudah habis. Yang apa-apa sabar ngaji ya, sabar. Kayak bapak-bapak nih, cuman saya ingin ingatkan, ngaji itu mesti serius. Serius tuh dengarkan, jangan ngaji sambil ngobrol. Ya, ngaji sambil ngobrol itu afwan, secara adab itu tidak boleh. Tidak boleh. Antum tahu dulu di zaman para salafus saleh, kalau ada seorang syekh ngajar, lalu ada yang ngobrol, beliau ambil sendalnya pulang. Saya mikir-mikir ya, kalau ini saya praktekkan tiap hari, saya rasanya pulang terus Pak. Ngajar tuh nggak pernah selesai ya Pak. Ada aja gitu ya, Insya Allah. Ngaji itu Pak seperti ada burung di atas kepalanya gitu ya. Gimana dia nggak bergerak, dengerin. Begitu mestinya mengaji itu. Itu adabnya. Ya, kadang-kadang adab ini lupa. Padahal antum tahu kata sahabat Umar, man kasura kalamuhu kasura, man kasura kalamuhu kasura saqatu, wa man kasura saqatuhu kasurat dunubuh, wa man kasurat dunubuhu fannar aula bih. Siapa orang banyak ngomong, banyak ngobrol, mesti banyak tergelincirnya. Orang yang banyak tergelincirnya mesti banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, maka neraka saja yang pantas baginya. Dan Nabi itu benci betul orang yang banyak ngobrol. Coba lihat nanti kitab Riyadhus Shalihin itu ada sarahnya, saya lihat tuh Bahjatun Nadhirin. Tapi rapi betul ya, nggak pernah dibaca ya. Nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah di akhirat lo, neka dibaca lo. Saya lihat rapi betul, tersusun gitu ya Pak ya. Tersusun rapi betul. Bapak bisa main ke rumah saya Pak. Nggak ada kitab tuh rapi Pak. Anak saya bingung, ini buku berantakan betul. Itu ciri-ciri dibaca dek, saya bilang. Anak saya itu kalau pulang dari pondok itu, ini apa sih Bi kok kayak gini Bi? Ya dibaca itu namanya, saya bilang. Makanya saya anak itu, saya ada ruangan Pak perpustakaan, saya kunci, dia boleh masuk tapi jangan dirubah ya posisi itu, karena di buku di bawah itu sudah berantakan, itu sudah saya tahu nanti posisinya, saya ambil di sini, saya ambil di sini. Nah kalau sudah berubah satu, pusing saya.
Mana kitab tadi malam yang saya baca itu? Karena ustadz itu Pak, kalau baca kitab nggak mesti satu, karena nggak mungkin. Karena dia kalau mau nyari masalah, ada menyelesaikan masalah, dia bisa baca 10-20 kitab itu. Nah itu bisa berantakan itu. Nah anak-anak itu kan suka nggak betah begitu. Nah saya kalau dibenahin, terutama istri kalau mau benahin, udah pusing deh. Mau marah, ya istri Pak. Tujuannya baik begitu ya. Karena saya nanti kalau minta poligami nggak dikasih kan. Jadi tujuannya baik, tapi dia nggak tahu bahwa kita pusing tuh kalau sudah diberesin. Karena sudah kita lepit-lepit, ada yang dibuka macam-macam begitu ya. Ya itulah kerjanya memang demikian ya. Ya sabar aja hidup itu. Selama sabarnya saya melihat bapak-bapak ngaji tapi ngobrol. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subscribe dan follow akun sosial media official Masjid Jannatul Firdaus. Semoga bermanfaat.